Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Kusmirat Official bersama gue Konde dan sahabat gue ini yang bernama siapa bang? Iqbal. Iqbal. Gue berkunjung ke sini karena dia katanya punya cerita pengalaman horor di pendakian gunung salah satu di Gunung Jawa Barat ya bang ya? Jawa Tengah. Di daerah Jawa Tengah. Nih, kita mau tahu nih pengalaman mistis apa aja nih yang dia alami di sana. Mungkin sebelumnya kita suruh perkenalkan aja nih ya. Bang, silakan perkenalkan diri. Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iqbal. Saya dari Jawa Tengah ya. Dari daerah Purbalingga, kota Purbalingga. Di sini saya akan membagi nih pengalaman saya pribadi pas mendaki di salah satu gunung di Jawa Tengah. Tapi sebelumnya mohon maaf, demi kenyamanan atau mungkin menjaga nama baik di gunung, saya bakalan sensor atau mungkin kasih inisial aja ya nama gunungnya ya, demi kenyamanan bersama. Jadi secara nggak langsung saya nggak bakalan nyebutin nama gunungnya. Bagi kalian yang mau lebih kenal dekat lagi nih sama Bang Iqbal, nanti di follow aja nih ya sosmednya ya nanti. Oke, langsung aja lah kita persilakan Bang Iqbal buat cerita. Ayo Bang Iqbal silakan. Oke, jadi ini cerita terjadi pas tahun 2021. Lebih tepatnya pas habis Lebaran Idul Fitri. Sehari habis Idul Fitri persis. Berarti udah pandemi apa belum tuh? Itu masih pandemi, cuma udah ada kelonggaran gitu ya. Mungkin udah ada beberapa gunung yang udah dibuka untuk pendakiannya itu. Oh iya. Jadi pas itu saya sama dua teman saya nih. Jadi kita bertiga, masih satu daerah, satu kota, cuma ada beda kecamatan satu orang. Kita ada janji beberapa bulan sebelum Lebaran, kita ada janji mau mendaki suatu gunung gitu. Waktu itu ada 3 gunung mungkin yang kita rencanain. Nah akhirnya kita ketemu, kita deal-dealan nih mau gunung mana yang kita datengin gitu. Akhirnya kita udah putusin satu gunung ini masih di daerah Jawa Tengah. Akhirnya kita nentuin tanggal, hari, dan mau berapa hari mungkin di atas itu ya. Kita udah nentuin. Ya akhirnya kita pas di hari hanya kita mutusin buat ngedaki. Itu kita janjian jam 7:30 pagi dari rumah. Cuma, nah di sini ada kendala juga nih bang. Kayak saya udah datang nih 2 orang. Saya sama teman saya yang satu udah datang ke rumah dia jam 7:30. Ternyata dia masih tidur. Nah ini rencananya yang mau ngedaki berapa orang bang? Aslinya kita mau ajak ada beberapa teman lagi. Cuma akhirnya yang lainnya juga nggak bisa ikut. Akhirnya kita cuma bertiga doang gitu. Oh jadi naik ke gunung itu yang berangkat cuma 3 orang? Akhirnya cuma 3 orang. Dan itu udah janjian buat datang berkumpul gitu ya, berkumpul jam 7:30 pagi. Akhirnya saya sama teman saya yang satu mutusin buat datang ke situ jam 7 lebih, jam 7:30 udah di tempat. Pas sampai di tempat itu teman saya masih tidur keadaannya gitu. Iya. Akhirnya oh ya satu lagi bang, ini lupa. Jadi ini pas pendakian emang kita rencanain jam 7:30 buat kumpul dan pas banget itu hari Jumat. Hari Jumat. Tapi emang kendala dia teman yang satu masih tidur gitu bang. Akhirnya kita berangkat itu jam 11 siang. Jam 11 siang kita berangkat dari kota kita Purbalingga ke tempat basecampnya itu jam 11. Dan itu kita justru malah nggak sholat Jumat dulu gitu bang. Oh jadi bablas ini? Pertama itu ya kita bablas di jalan cuma istirahat doang. Kita nggak ada sholat Jumat atau buat saudara apa itu ya, istirahat doang di Indomaret. Dan mungkin ini salah satu faktor yang bikin kita ada ngalamin beberapa hal pas kita ngelakuin pendakian ini bang. Oh iya. Nah akhirnya pukul 2 siang kita nyampe di base camp. Di base camp gunung ini. Pertama pasti sudah tahu kalian teman-teman ya, kalau datang ke gunung kita daftar simaksi, persiapan prepare ulang gitu ya. Akhirnya kita mutusin untuk naik start jam 4 sore. Jam 4 sore baru mulai start nih. Iya. Nah sebelum mendaki ini saya mau cuma ceritain ini pas perjalanan emang saya udah ngalamin beberapa hal di jalan. Contohnya kayak motor tiba-tiba kurang enak itu di bawah ya. Terus kayak emang berat banget gitu bang.
pas sampai di base camp pun kita masih ada cekcok dikit nih bang, kayak beda pendapat gitu. Akhirnya kita mutusin buat start nih, setelah suasana agak adem, kita mutusin buat jalan. Tunggu bang, setahu saya itu beberapa gunung itu pantangan loh kalau naik dengan angka ganjil loh. Iya benar. Ini mungkin salah satu faktor juga, kita kan memang rencana bukan 3 orang ya bang ya. Ada beberapa teman pendaki yang lain, cuma akhirnya kita cuma bisa 3 orang ini bang. Oh jadi terpaksa tuh naik iya. dengan 3 orang. Ya karena kita juga nggak mungkin cancel kan, semua persiapan udah lengkap, dari logistik kita udah beli, perlengkapan lainnya itu udah lengkap semua. Nggak mungkin juga kita cancel tiba-tiba, enak sama yang lainnya. Sama pendaftaran kan kita online bang. Jadi booking beberapa hari sebelum pendakian gitu. Sayang juga buat pembayarannya gitu bang kalau di cancel juga. Akhirnya ya kita terpaksa naik bertiga doang. Akhirnya jam 4 sore kita start trekking dari base camp menuju pos 1. Nah sebelum pos 1 juga ini kita udah ada kendala nih bang. Kendalanya dari saya juga. Pertama naik saya udah ngerasain aneh, tiba-tiba badan adem, itu keringat dingin keluar semua. Carrier yang ukuran 60 liter itu masih enteng lah ya, dibilang enteng. Itu kerasa berat banget bang. Di situ kayak udah ada beban aneh gitu. Lihat teman-teman yang lain, apalagi teman saya yang satu juga, dia baru pertama kali naik gunung bang. Dia nggak ada kendala apa-apa, kayak merasa berat atau gimana itu ya. Di situ saya sebelum sampai pos 1 juga saya udah tepar di tengah jalan bang. Sebelum pos 1 itu? Sebelum pos 1, udah dekat padahal itu. Nah itu saya masih positif thinking aja ya. Nah, ini mungkin capek kali ya karena jarang olahraga juga, tiba-tiba naik gunung gitu kali ya. Nah akhirnya tas saya ini dibawa teman saya ke pos 1. Saya dari jalan itu ke pos 1 nggak bawa apa-apa, cuma bawa tas biasa gitu. Tapi itu maksudnya abang ditinggal sama temen apa tetap bareng jalan ke atas pos 1 tuh? Bareng kita. Nah, jadi kita istirahat dulu di pos 1, minum, ngerokok, udah gitu. Langsung jalan lagi kita. Setelah badan udah enakan, kita jalan lagi. Nah itu tiba-tiba anehnya lagi bang, setelah itu saya nggak ngerasa badan dingin atau gimana gitu. Keringat dingin juga udah hilang semua. Dan tas itu nggak kerasa berat sama sekali bang, kayak tadi pertama. Jadi kendala sebelum pos 1 itu kan berasa berat. Nah ya. Ketika sudah lewat pos 1 itu kembali normal. Oh iya. Itu yang jadi pertanyaan di pikiran saya, ini kenapa, ada apa? Bahkan kita baru naik kok udah aneh-aneh aja gitu ya. Nah yang tadinya saya mau berpikiran positif, ini malah jadi kemana-mana gitu pikirannya bang. Iya. Nah akhirnya kita lanjutin nih berjalan, mutusin buat lanjut. Karena kita ngejar waktu juga, takut kemalaman di jalan kan. Akhirnya kita lanjut. Nah, akhirnya mungkin beberapa jam, 1 jam kita nyampe di pos 2. Di pos 2, di situ kita lihat ada satu pendaki wanita itu ya. Itu dia sakit itu bang. Nah, saat saya lihat itu pendaki, saya kepikiran sama saya lagi bang. Apa mungkin saya bakalan ngalamin kayak gitu. Tunggu, itu satu pendaki wanita itu sendiri apa sama rombongan? Yang saya dapat informasi dia ada rombongannya bang, cuma mereka di situ berdua doang. Yang teman yang lain udah pada naik. Oh jadi dia ditinggal berdua? Ditinggal, dijagain sih sama teman yang satu itu. Oh iya. Yang lainnya mungkin nyari tempat buat ngedirin tenda. Emang di pos 2 itu kita aslinya nggak boleh ngedirin tenda. Oh iya. Karena itu tanah cuma buat warung aslinya bang. Nah dari pos 2 itu kita istirahat lagi, ngopi, makan. Nah di situ kita ada sedikit cekcok lagi nih bang sama teman-teman kita. Antara lanjut atau enggak karena lihat kondisi juga kan ya. Tapi setelah kita bicara, ngomongin baik-baik, akhirnya kita mutusin buat lanjut. Nah di sini dari pos 2 kita masuk rimba atau hutan dari gunung ini bang. Vegetasi kita udah rapat dan itu udah pukul 5:30. Udah pukul 5:30 sore, kita tetap lanjut jalan. Nah situ udah mulai kerasa banyak gangguan bang. Saya nggak nanya ke teman-teman yang lainnya, teman-teman saya yang ikut mendaki, apakah mereka mungkin lihat yang saya lihat atau enggak. Tapi pas kita udah masuk ke hutan itu, pas maghrib kita berhenti kan bang. Nah di situ azan masih kedengeran nih bang. Saya lihat sekeliling udah gelap.
Nah situ mungkin teman-teman saya lihat atau enggak, saya ngerasa banyak yang merhatiin bang. Nah nggak berselang lama, ini teman-teman mau percaya atau enggak, saya lihat itu kayak makhluk hitam gede bang. Hitam gede itu lewat depan kita, tapi kencang banget larinya bang. Lewat aja gitu. Nah saya nggak nanya kan teman-teman saya lihat apa enggak, karena emang ini kalau kita masih di atas gunung, kalau kita ngeliat sesuatu atau apa gimana itu, kita nggak boleh cerita ke teman-teman yang lainnya, karena takut ntar mental mereka jadi drop juga kan bang. Saya tahan-tahan dulu, ntar kalau udah sampai di bawah lagi, kalau udah turun baru saya ceritain. Nah tapi ternyata pas saya sampai di atas itu jam 8 malam bang. Di atas di pos? Bukan di pos, kita udah di sunrise camp. Hah? Di sunrise camp. Oh iya. Tempat campingnya gitu. Kita udah ngedirin tenda, makan malam, dan kita mutusin buat tidur. Tapi sebelum itu salah satu teman saya itu cerita bang, ternyata yang saya lihat dia juga lihat. Oh jadi sama-sama ngeliat yang Sama-sama makhluk lihat. besar itu yang lari Yang itu. lewat. Tapi anehnya teman saya yang satu itu mungkin dia emang nyembunyiin atau gimana, dia ngomongnya nggak lihat bang. Oh dia ngomongnya. Yang satu itu bilang nggak lihat. Ya tapi yang satunya dia bilang lihat. Oh jadi dua lihat, yang satu nggak lihat Nggak nih. lihat sama sekali. Nah, itu akhirnya kita positive thinking aja, mungkin mereka nyambut kita atau gimana gitu ya. Akhirnya kita mutusin buat istirahat tuh, habis beres makan, ngopi, ngobrol-ngobrol, jam 9 malam kita tidur. Nah di situ kita kan ada niatan buat di gunung itu 3 hari 2 malam. Jadi kita bakal ketemu malam lagi nih di gunung ini nih. Nah pas kita tidur jam 9 malam itu, saya lihat teman saya yang satu udah tidur, yang satunya tuh dia keluar, masih di luar. Nah di situ saya sayup-sayup dengar yang namanya suara gamelan. Oh, jadi di waktu malam itu ada suara gamelan bang? Suara gamelan. Mungkin teman-teman juga tahu kalau ada suara gamelan itu pasti ada yang datang. Oh iya. Teman pendaki yang lain juga yang udah ngalamin pasti tahu. Nah di situ saya aneh nih bang, kok tengah malam ada yang main gamelan itu ya. Kalau dari bawah pun masa iya sih sampai ke atas suaranya itu kan. Itu saya masih positif aja, jangan dipikirin. Saya dalam hati enggak, saya di sini cuma ingin refreshing gitu ya, nggak mau ganggu sini situ gitu kan ya. Tapi saya diemin ini kok makin lama makin kenceng aja. Nah saya nggak bisa tidur akhirnya bang, saya mutusin buat keluar. Ternyata di luar emang keadaannya ramai bang. Yang tadinya kita pas datang itu sepi, itu gunung pas sunrise camp itu udah ramai banget bang. Karena mungkin itu udah masuk weekend kali ya, pas hari Jumat itu. Nah habis itu nggak lama nih, sekitar jam 11 malam, udah aman nih bang, suasana udah kondusif lagi. Saya udah nggak berpikiran aneh-aneh. Saya mutusin buat masuk tenda. Nah teman saya ini yang satu nggak tahu kemana, mungkin dia lagi berbaur sama pendaki yang lain, tapi saya nggak tahu. Saya mutusin buat tidur. Nah pas saya tidur itu sekitar jam 2 atau jam 3, saya kan bertiga nih bang, posisi tidur kan saya di pinggir, teman saya di tengah, yang satunya lagi dekat pintu. Nah ini nggak tahu, pas saya tidur itu saya lihat ada tangan kayak berayam di tenda saya gitu. Tadinya saya berpikir, wah ini kan lagi ramai di gunung ya, pendaki lain juga banyak yang datang, mungkin itu pendaki lain kali ya. Tapi pas saya cek, tapi nggak ada suara langkah kaki gitu bang. Kan pasti kalau ada orang juga kedengaran suara langkah kaki. Iya. Nah itu tangan yang gerayam itu ukurannya normal apa gimana tuh bang? Kalau itu normal bang, masih normal. Oh jadi ukuran tangan itu normal, kelihatannya masih normal. Tapi yang jadi pertanyaan itu sama sekali saya nggak dengar ada suara tapak kaki atau suara orang sama sekali. Soalnya udah mungkin jam segitu udah pada istirahat juga. Itu saya jadi berpikiran aneh-aneh lagi bang. Saya nggak bisa tidur lagi nih habis itu tuh. Saya cuma diem sambil merhatiin sekitar, takutnya ada apa-apa kan kita nggak tahu. Sampai akhirnya jam 4 subuh saya itu bisa tidur lagi sampai pagi. Udah siang. Di situ saya nggak ada gangguan apa-apa lagi bang. Jadi gangguan berhenti ketika setelah subuh. Setelah subuh ya. Dan itu kita normal lah di situ, kita pagi-pagi kita foto-foto atau bikin video apa gitu ya, makan, minum, ngopi, segala macam, nggak ada kendala. Sama di situ kan kondisi udah ramai banget bang, penuh.
weekend kan ya, hari Sabtu di situ ramai, siang juga. Nah akhirnya singkat waktu itu kita jam 11 siang bang, kita mutusin buat pindahin tenda. Yang tadinya kita posisi di tengah-tengah nih, kan itu tempat campingnya agak gede ya, kita mutusin buat pindah ke ujung paling depan, terus itu deket jurang, paling dekat sama jurang gitu. Kita mutusin tenda ditaruh di situ. Sekitar jam 4 kita udah beres, itu udah nyantai lagi, kita ngopi biasa. Nah di situ saya sayup-sayup itu dengar dari bawah, itu kan hutan, itu kayak ada dengar suara perempuan teriak-teriak, tapi gak jelas suaranya gitu bang. Saya berpikir siang bolong masa ada gangguan gitu kan ya, tapi dipikir-pikir tengah hutan masa ada pendaki sendirian perempuan, dan itu suaranya teriak-teriak, tapi bukan minta tolong ya bang ya, teriak-teriak berapa kali doang. Iya. Seperti ini ya bang ya. Iya. Di situ saya coba nengok nih ke bawah, tapi itu kan bawah emang paling bawah hutan, sini udah sabana gitu bang. Ya. Suara mungkin nyampe, cuma saya lihat perhatiin nggak ada pendaki lain lagi yang naik. Selang berapa menit suara itu hilang, dan emang nggak lama dari itu ada beberapa pendaki naik bang, tapi saya nggak lihat ada pendaki cewek. Nah itu jadi pertanyaan lagi bagi saya. Terus siapa yang tadi teriak-teriak gitu? Ini emang ada pendaki baru naik, cuma nggak ada cewek yang datang. Tapi tadi saya dengar itu suara cewek. Itu jam 4 sore posisinya. Itu jam 4 sore itu. Jam 4 sore dengar suaranya. Pas pendaki itu pada datang itu jam 4:30 kalau nggak salah. Nah, habis itu udah nggak usah dipikirin. Nah di situ emang banyak tantangan kan bang. Namanya naik gunung kan kita nggak boleh sumber gitu ya. Omongan harus dijaga, sikap segala macam. Namanya kita bertamu ke tempat lain gitu, kita harus jaga sikap benar-benar. Nah di situ saya benar-benar nggak bisa kontrol mulut saya bang. Namanya omongan kotor segala macam, bercanda sama teman saya keluar semua bang. Nah itu mungkin salah satu faktor makhluk yang di situ, kita nggak bisa ngomong makhluk sih bang, penunggu di situ gitu ya. Itu nggak suka sama saya gitu bang. Iya. Jadi mungkin kayak mereka itu ngasih peringatan buat saya, lain kali kalau ke tempat itu jangan pernah sesumbar atau jaga omongan, jaga sikap. Nah, itu salah satu kesalahan saya di situ. Habis itu udah masuk waktu maghrib. Waktu maghrib kita biasa masak lagi buat makan malam, persiapan makan malam. Nah itu suasana udah mulai sepi bang. Ada beberapa pendaki yang udah mulai turun, ada yang lanjut naik ke atas. Nah situ saya cuma lihat beberapa tenda doang. Akhirnya kita makan, ngobrol-ngobrol sampai jam 9 malam. Jam 9 malam kita bawa tikar, matras. Terus kita pindah, nggak di tenda gitu. Kita keluar buat liatin pemandangan. Itu suasana lagi kabut banget bang. Kabut banget. Nah itu pas kita lagi ngobrol bercanda-bercanda, saya sayup-sayup dengar suara perempuan yang teriak lagi. Oh, dengar lagi yang tadi Dengar kayak lagi. seperti sore tadi itu. Iya itu. Nah situ saya berpikir, ini suara apa ya? Apa mungkin itu suara pendaki yang nyasar atau gimana? Tapi kalau nyasar pun ini dekat sama jalur gitu bang. Karena kita bawah persis itu jalur bang. Jalur pendakian gak jauh dari situ. Dan memang itu vegetasi gak terlalu rapat. Kalaupun dia nyasar, dia pasti bakalan ketemu sama jalur itu. Tapi yang anehnya bang, itu kan selang beberapa jam ya. Dari jam 4 sore, sekarang udah jam 10 malam, jam 9, itu suara masih di tempat asal. Jadi tempat suara cewek teriak itu di satu tempat yang sama. Satu tempat yang sama, gak pindah-pindah. Dan itu beda dari yang tadi bang. Dia teriaknya itu lebih lama dari pas saya dengar pertama waktu jam 4 sore tadi. Di situ saya mikir, saya ngomong ke teman saya, dengerin, coba diem, dengerin ini. Ada apa itu kan dia nanya. Jangan aneh-aneh bal itu. Akhirnya dia diem, saya tanyain, dengar nggak suara cewek teriak gitu. Dan di situ anehnya dua teman saya ini nggak dengar suara apa-apa bang. Oh jadi cuman Bang Iqbal doang nih yang dengar suara cewek itu? Kebetulan itu saya doang yang dengerin. Dari situ saya mikirin, apa bener ini pendaki atau bukan gitu. Tadinya saya mau berpikir bang, saya samperin turun, tapi saya nggak mau ambil resiko. Karena ini emang tempatnya lumayan curam ke bawah,
Terus suasana lagi kabut tebel itu ya jam segituan, jam 10. Saya ngurungin niat saya buat turun ke bawah. Nah di situ saya udah mending kita tidur aja ya, udah jam 10, besok pagi kita beres, kita turun aja itu. Nah pas itu ya udah kita tidur jam 10 malam, kita mutusin buat tidur. Nah di situ ternyata gangguan itu belum selesai bang. Dan di situ juga yang paling diganggu itu cuma saya. Bahkan teman saya juga yang satu yang tadi katanya lihat, yang saya lihat waktu makhluk besar itu ya. Iya, di sini dia udah nggak ngalamin namanya gangguan lagi. Itu cuma saya. Nah sekitar jam 10 kita tidur. Ini pas jam 12 saya bangun. Ini lagi-lagi teman saya yang semalam itu keluar, itu dia hilang lagi bang. Dia keluar lagi, keluar tenda. Setiap malam dia keluar tuh? Iya 2 malam berturut-turut, jam segitu pasti dia keluar. Saya di situ mikir ya mungkin dia nimbrung kali ya sama pendaki lain. Cuma kan jauh juga dia main itu. Soalnya tenda kita benar-benar cuma saya lihat ada tenda saya, terus jarak 10 meter ada tenda orang lain, dan di situ dia tenda pendaki lain itu udah tidur bang. Udah tidur. Saya emang lihat ada jarak 50 meter, mungkin tenda pendaki lain itu belum tidur. Mungkin saya berpikir ya mungkin dia ke sana kali ya. Yaudah saya mutusin buat duduk dulu di depan. Itu sekitar jam 12-an. Gak lama itu teman saya balik nih bang. Katanya itu tadi habis bantuin orang gitu, ngedirin tenda. Katanya ada pendaki datang, rombongan dari Cilacap. Mereka, nah situ dia bilang ada ceweknya itu. Saya nanya gitu kan, dia bilang ada ceweknya. Saya mikir di sini, apa tadi yang teriak-teriak itu cewek itu? Terus saya nanya lagi, itu pendaki itu katanya naik jam berapa? Pendakinya tadi naik jam 7 malam. Saya mikir ini suara dari jam 4 sore, suara cewek yang teriak-teriak itu. Iya. Tapi ini mereka pendaki yang baru datang, mereka naik jam 7 malam. Di situ saya pikiran mulai aneh lagi. Apa iya ini cewek yang tadi kan juga nggak mungkin gitu kan. Yaudahlah saya pikirin udah dibahas ntar aja kalau udah turun gitu. Biar teman-teman juga nggak berpikiran negatif gitu. Akhirnya udah saya ajak udah tidur aja, kita besok pagi-pagi kita beberes gitu. Kita pulang gitu. Yaudah ya kita tidur. Nah di situ sekitar jam 3 atau setengah 3 mungkin saya kebangun lagi bang. Setengah 3 pagi tuh? Setengah 3 pagi saya kebangun lagi. Itu saya kebelet kencing. Saya akhirnya keluar kencing itu di bawah pohon, nggak tahu pohon apa, tapi pohon itu gede bang. Dan itu posisi di tengah semak-semak ilalang. Itu saya sendirian jam segitu. Di situ di antara ilalang itu emang nggak terlalu rapat. Nah di situ saya ngelihat ada sepasang mata merah. Nah di situ saya berpikir mungkin hewan musang atau apa gitu ya. Tapi nggak selang lama saya usir gitu ya, dia tetap di situ bang. Jadi saya udah biarin itu. Selesai kencing saya balik mau tenda. Nah dari itu saya berhenti nih bang, tiba-tiba berhenti karena dengar suara itu kayak gerem gitu bang. Kayak suara harimau gerem, tahu kan? Iya. Nah, itu di situ saya tiba-tiba berhenti. Apaan itu? Pas saya tengok ke belakang, itu masang mata itu udah nggak ada bang. Suara gerem doang. Akhirnya yaudah biarin aja, saya jalan lagi ke tenda. Baru beberapa langkah saya jalan, itu suara itu muncul lagi. Pas saya lihat ke belakang, itu ada mata tapi udah pindah posisi, mata yang tadi. Jadi mata yang merah tadi muncul lagi? Muncul lagi, cuma udah pindah posisi. Dan suaranya masih gerem-gerem gitu. Saya mikir apaan itu. Saya mau samperin, tapi saya masih ada rasa takut. Iya. Saya lari akhirnya ke tenda. Itu saya masih nggak bisa tidur gara-gara itu bang. Sampai jam 4 subuh mungkin baru saya bisa tidur lagi. Nah di posisi tidur itu saya akhirnya, ini puncaknya bang, saya ngalamin mimpi. Mimpi itu saya ketemu sama kakek-kakek sama nenek-nenek. Mereka masih pakai pakaian adat Jawa zaman dulu. Iya. Nah mereka itu si kakeknya raut wajahnya itu yang marah sama saya. Emang marah banget sama saya. Tapi yang neneknya itu senyum-senyum, tapi senyumnya juga menyeringai. Iya. Serem gitu.
Nah di situ kakeknya ngancem ngomong ke saya gini, Dok, kamu tahu tempat apa yang kamu kencingin tadi? Dek, di situ saya bangun. Apaan itu? Ngimpi apa-apa ini? Akhirnya saya bangun, duduk, saya samperin ke tempat tadi, Bang. Jadi pas jam 4 subuh itu langsung nyamperin lagi? Iya. Pas saya datengin tempat itu, yang posisi pohon gede tengah-tengah ilalang itu, pohonnya nggak ada. Pas balik lagi buat nyamperin setelah mimpi itu, pohonnya itu udah nggak ada? Pohonnya udah nggak ada, cuma sabana, cuma ilalang doang. Wah, gila itu Bang. Di situ saya berpikir astagfirullah, ini apa lagi? Saya mikir di situ, akhirnya saya balik lagi ke depan tenda, saya duduk, saya mikir dari pertama dari rumah sampai saya di atas gunung, saya udah ngelakuin berapa kesalahan gitu. Saya diem mikirin apa aja sih saya perbuat gitu. Saya mikir, oh iya, saya pertama naik hari Jumat, pas di tengah jalan, pas waktunya sholat Jumat saya nggak sholat, saya tetap jalan. Terus pas sudah di atas gunung, saya banyak ngeluh, terus saya banyak ngomong kasar. Intinya sikap saya emang kurang sopan. Kurang sopan. Iya. Dan akhirnya saya mutusin buat balik lagi ke tenda. Nah di situ udah jam 4:30, hampir jam 5. Saya mutusin buat tidur lagi nih Bang. Alhamdulillah situ saya bisa tidur. Cuma saya ngimpi lagi ketemu kakek nenek ini lagi Bang. Nah di situ mereka cuma ngasih tahu saya, kayak ngasih nasihat gitu. Saya di situ juga alhamdulillah mereka nggak minta yang macam-macam, cuma minta kamu kalau dimanapun naik gunung, kalau sikap kamu kayak gini, kamu bakalan terus dapat yang kayak gini. Gitu. Atau mungkin bisa jadi kamu nggak bakalan bisa pulang. Kayak mereka ngancam, intinya kalau kamu naik ke suatu tempat, apalagi kamu bertamu, sopan, jaga sikap, kewajiban itu harus dijaga. Saya juga ingat waktu itu emang hari Jumat Kliwon. Oh, itu Jumat Kliwon tuh Bang. Jumat Kliwon. Bisa dicek tanggalan mungkin. Nah di situ saya berpikir, oh iya juga. Apa mungkin karena kesalahan saya ini saya sampai dapat gangguan kayak gini? Tapi anehnya teman saya juga sempat ngalamin gangguan yang kasih lihat itu. Tapi saya lihat emang dia nggak ngelakuin kesalahan apa-apa. Dia juga pertama kali naik gunung. Di situ akhirnya sampai pagi saya itu agak demam Bang. Jam 7, jam 8 itu saya udah bangun. Yang tadinya mau langsung turun, saya nggak bisa. Udah saya minta bentar aja dulu ya, saya mau tiduran bentar itu. Ini saya tiduran bentar. Ada jam 10 siang saya bangun lagi, saya makan, itu badan udah segeran. Akhirnya kita turun itu jam 2 sore. Yang tadinya kita niat turun jam 7 pagi, jam 8, jam 2 sore baru turun. Dan di situ belum selesai Bang. Pas kita udah sampai di base camp, nah pas saya turun dari atas nih, saya mutusin gak naik puncak Bang. Saya udah stop di sunrise camp doang. Karena emang mental udah down gitu ya, nggak sanggup saya gitu. Jadi kita turun sampai di base camp jam 4 sore. Saya mutusin buat balik ke rumah. Nah di situ saya ada cekcok lagi sama teman saya. Cekcok, akhirnya kita pulang pun pikiran nggak karuan. Di situ saya tuh nyasar. Saya nyasar, beneran nyasar. Di jalan pulang sempat nyasar juga. Nyasar. Padahal saya udah tahu kayak itu tempat masih daerah saya Bang, masih daerah Jawa Tengah itu, alhamdulillah saya hafal. Tapi situ saya nyasar. Dan anehnya posisi waktu saya jalan itu saya di belakang teman saya Bang, teman saya di depan. Itu mereka nggak ngelihat saya nyalip mereka. Tahu-tahu saya udah dari depan mereka. Sempat ada pertigaan itu, harusnya kita lewat kanan, saya ke kiri. Itu anehnya teman saya nggak ngelihat waktu saya nyalip gitu. Apalagi jam segitu emang jalanan udah sepi Bang. Itu daerah gunung kan, masih daerah atas, jalan itu nggak ramai. Itu kira-kira jam berapa Bang? Itu sekitar jam 5 sore. Oh udah mau maghrib ya Emang berarti? ya kita jalan dari base camp pas menuju rumah itu jam 4 sore kan. Jam 5 kita udah di pertengahan jalan. Di situ saya sempat nyasarnya itu jam 5 sorean kalau nggak salah. Nah akhirnya kita ketemu lagi itu udah jam 7 malam Bang.
Kita udah ketemu lagi, udah dekat sama rumah. Itu saya sempat nyasar beberapa jam, 2 jam kali ya. Itu saya sempat nyasar di situ. Jadi ketemu teman saya, dan itu teman saya masih nungguin di satu tempat itu, Bang. Teman saya nungguin pas udah mau sampai rumah. Tanyain, kamu kemana gitu, ngambek apa gimana gitu. Saya mikir aneh, setan mana lagi yang nyasarin gitu, Bang. Masa udah mau pulang aja masih digangguin gitu. Dan saya lupa ternyata memang saya nggak ada kata maaf atau apa pas turun dari gunungnya, Bang. Oh, iya. Saya nggak ada pamit atau mungkin saya minta maaf udah ngelakuin banyak kesalahan di atas. Itu saya lupa di situ, Bang. Saya main pulang-pulang aja, tapi mungkin ya karena itu mereka sampai nggak terima itu, Bang. Udah berbuat seenaknya di situ, tapi saya nggak ada minta maaf atau apa sama yang di atas itu ya, penghuninya. Saya nggak ada minta maaf. Akhirnya mungkin saya disasarin, banyak lamunnya juga di jalan gitu. Karena saya masih kepikiran waktu di atas itu, sebenarnya ada apa gitu, siapa yang ganggu sih sampai ada kejadian kayak gitu. Alhamdulillah nih jam 8 malam saya nyampe di rumah teman saya ini. Di situ saya cuma bengong doang, masih kepikiran mulu. Di situ saya sempat mikir, saya nggak bakalan lagi naik gunung. Sempat terucap Tapi dalam hati sih ya. Oh iya. Tapi saya nggak ngomong ke teman-teman saya juga, yang tadinya niat mau kita saling cerita nih, ngalamin apa aja sih di atas. Saya nggak ada cerita apa-apa sampai situ, Bang. Akhirnya kita mutusin buat pulang ke rumah masing-masing. Dan di situ saya nyampe rumah itu akhirnya saya tuh sakit ada 3 hari di rumah. Semenjak turun dari gunung itu saya sakit 3 hari. Saya kepikiran apa saya harus naik lagi nih buat ngelakuin sesuatu ya supaya saya dimaafin gitu, Bang. Cuma saya mikir, udahlah, udah turun di sini juga alhamdulillah saya cuma bisa berdoa gitu ya. Dan saya cuma paling ngingetin ke teman-teman sekalian nih, kalau yang punya hobi naik gunung mungkin kalian udah tahu ya. Pertama, kalian emang wajib namanya jaga sikap, sopan santun itu harus dijaga. Memang kalian itu bertamu ke tempat orang lain, sopan santun itu wajib ya teman-teman. Terus kedua, perlengkapan mental, fisik itu benar-benar disiapin. Jangan sampai ntar saat kalian udah sampai di tempat, kalian tiba-tiba kekurangan logistik atau mungkin badan kalian kurang fit, itu harus dipikirin matang-matang. Sama buat kalian juga yang punya penyakit fatal kayak daleman atau mungkin asma atau sebagainya, saya nggak anjurin buat naik juga, itu berbahaya. Paling gitu aja sih cerita dari saya, Bang. Oke, terima kasih Bang Iqbal untuk pengalaman, untuk men-share pengalamannya. Itu benar-benar gila sih menurut saya. Sampai lagi yang waktu pohon ternyata itu bukan pohon bener, waduh itu parah itu. Ya, itu kalau boleh sampai sekarang saya juga masih bingung kok bisa nggak ada itu, Bang. Kalau boleh tanya tuh di gunung itu ada berapa pos, Bang? Itu ada 3 pos. Oh, cuma ada 3 pos. Iya, oke deh. Oke, teman-teman, terima kasih udah nyimak cerita Bang Iqbal nih dari awal sampai akhir nih. Terserah kalian boleh percaya boleh tidak dari cerita Bang Iqbal yang tadi dijelaskan. Iya, benar. Itu sih balik lagi ke teman-teman ya. Kalau mungkin yang udah pernah ngerasain atau pernah ngalamin pasti percaya. Tapi kalau yang belum pernah, semoga jangan ya, itu balik lagi ke diri kalian masing-masing gitu. Oke, gua Konde dari Kusmiat Official. Bye.